Tempat asalnya. Bab tahun 1937 sampai tahun 1940. Tempat asalnya, pesawat perlahan-lahan turun. Kali ini mereka kembali terlibat turbulensi. Dikelilingi oleh energi yang sangat berantakan, untuk melawan gelombang ini, Damar benar-benar terbakar, dan dia mampu menahannya ketika semua karakteristik hukum habis. Jika itu adalah master tingkat dewa biasa, seperti Su, Damar merasa bahwa Su mungkin tidak dapat melawan dengan lancar. Setelah menahan gelombang ini, bagian depan Damar tiba-tiba menjadi jelas, pesawat perlahan turun, dan garis besar gunung kekacauan di depan Damar menjadi sangat jelas. Ini adalah bagian biru dan hijau dari planet ini. Seluruh planet terlihat sangat layak huni. Tidak ada bintang di laut kekacauan. Semua sumber cahaya dan energi mereka tampaknya berasal dari lapisan luar kabut. Pada kabut, beberapa cahaya lembut dapat dibuat. Adapun secara spesifik, Damar tidak saya mengerti juga banyak, atau bahwa 8 Yuansing Agung belum mengetahui apa yang terjadi. Ini benar-benar berbeda dari lapisan suhu tinggi yang sangat besar di laut kekacauan. Merasakan krisis yang benar-benar hilang, Damar menarik napas dalam-dalam. Dia tidak kembali ke kabin pesawat. Di kabin, Lilia masih duduk bersila. Selama periode energi itu, Damar tidak mendapatkan banyak pelatihan, tetapi Lilia jelas sangat diuntungkan. Setelah bencana alam ditentang oleh Damar, Lilia resmi memasuki ranah bencana alam ketiga. Dan dalam hal seni bela diri, jelas ada beberapa wawasan, dia masih dalam keadaan pencerahan, dan Damar secara alami tidak mengganggunya. Dia membiarkan pesawat mendarat perlahan ke bawah. Perasaan diperhatikan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada titik waktu tertentu, Damar tiba-tiba menoleh, mencoba menangkap tatapan itu. Tetapi saat saya berbalik, itu kosong, tidak ada apa-apa, saya hanya melihat bahwa di kejauhan, ada gunung besar yang menjulang ke awan, yang puncaknya telah tenggelam dalam kabut putih. Hah! Ekspresi Damar sedikit berubah saat dia melihat gunung ini. Segera setelah itu, alisnya sedikit berkerut dan berkata, mengapa mereka persis sama? Ini berarti bahwa Siki dan saya akan mati di gunung ini. Mengenai prediksi Yingsu, Damar tidak terlalu peduli. Dia pikir itu hanya gunung. Jika ada gunung seperti itu, tidak apa-apa untuk menghindarinya. Dia, di bawah alam semesta yang luas, tidak peduli di mana kebetulan seperti itu, dia bisa bertemu gunung seperti itu. Namun, pada saat ini, dia benar-benar bertemu. Gunung itu hanya berdiri di kejauhan, langsung melesat ke langit. Nubuat. Damar tiba-tiba merasa bahwa banyak hal mungkin ditakdirkan. Karakteristik ramalan, karakteristik yang didapat Yingsu secara kebetulan, tetapi menandai krisis besar naga dan tulang. Damar menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya, tidak terlalu peduli. Prediksi dari gambar itu adalah dia dan Talia akan mati di tempat seperti itu, tetapi sekarang, hanya Damar yang ada di sini. Sekarang, baginya, itu sempurna. Dia telah dengan aman memasuki planet tempat Gunung Chaos berada. Selanjutnya, pertama-tama bangun piramida, dan kemudian jelajahi planet legendaris untuk melihat apakah itu tidak dapat menemukan warisan, atau menemukan jalan untuk menerobos seni bela diri pamungkas. Tempat pesawat mendarat adalah daerah pegunungan, di daerah pegunungan ada jalan tanah lebarnya sekitar 2 meter. Ada peradaban di planet ini, Damar dapat membuatnya, tetapi melihat jalan ini, ada kemungkinan besar bahwa tingkat peradaban di sini tidak akan terlalu tinggi, diperkirakan akan terlihat seperti tingkat kedua. Peradaban, dan masih dalam era senjata dingin. Dan lapisan kabut di luar gunung kekacauan juga membuat orang-orang di dalam gunung kekacauan tidak mungkin keluar. Ini adalah tempat yang hampir sepenuhnya tertutup, terisolasi dari dunia luar. Damar berjalan keluar dari pesawat, menghirup udara segar dan berkata, ini benar-benar sudut yang tersisa setelah Big Bang dalam legenda. Yeru Blair. Tiba-tiba, sebuah suara panjang dan panjang bergema dari tempat yang jauh, seolah berteriak. Damar menoleh dengan terkejut. Setelah beberapa saat, suara itu semakin dekat dan dekat. Tiba-tiba, sekelompok orang muncul di tempat yang jauh. Sebagian besar dari mereka telanjang dan berkeringat. Mereka setidaknya dalam skala ratusan orang. Tetap berambut panjang, hanya mengenakan celana kain kasar. Ada tali di bahu semua orang, meneriakkan slogan, menarik batu besar ke depan. Di kedua sisi, ada makhluk yang menunggang kuda, memegang cambuk di tangan mereka, seolah-olah mereka adalah pengawas.
Banyak dari mereka yang menarik mobil itu hanyalah orang biasa. Gunung yang kacau ini, karena isolasi kabut putih, membuat lingkungan di bawah seluruh planet relatif stabil, yang juga menyebabkan orang biasa tinggal di tempat ini. Adapun planet lain di tanah asal, sebagian besar planet tidak meradang, dan sulit untuk menolak lingkungan yang keras itu. Adapun orang-orang yang menunggangi makhluk bertipe kuda itu, sekilas, Anda bisa merasakan bahwa kekuatan mereka jauh lebih kuat. Mereka semua memakai lapisan baju besi perak. Tidak banyak orang, sekitar 10 orang, tersebar di depan, tengah dan belakang seluruh tim. Semuanya adalah master tingkat super. Berurusan dengan kelompok orang biasa ini memiliki sudah cukup lengkap. Yel, yel, teriak mereka keras, menggertakkan gigi, menyeret mobil, dan bergerak maju. Banyak orang memiliki tanda pendarahan di bahu mereka, tetapi mereka tidak berani beristirahat. Jika ada yang beristirahat, cambuk akan dicambuk dengan cepat. Damar mengerutkan kening. Dia tidak bermaksud memprovokasi orang-orang ini. Pesawat itu merapat di sisi jalan resmi. Damar hanya menonton, sambil menjaga Lilia. Tim semakin dekat. Tiba-tiba, orang di depan mengangkat tangannya. Pada saat ini, semua orang berhenti. Ketika mobil itu stabil, mereka yang menarik mobil itu duduk di tanah, terengah-engah. Dadada. Petik 2. Pada saat ini, sosok kekar dengan baju besi putih menarik kendali. Di bawah kakinya, binatang itu bergerak perlahan, dan kemudian berjalan menuju Damar langkah demi langkah. Kiri wow koko koko. Di mulutnya, dia berkata kepada Damar banyak hal yang Damar tidak bisa mengerti. Damar belum bereaksi. Tiba-tiba, pria itu tampak marah, pergelangan tangannya bergerak, dan dia mengayunkan cambuk ke Damar. Jelas, komunikasi antara kedua pihak tidak lancar, dan pihak lain langsung pindah tangan. Melihat cambuk itu mengenai, ekspresi Damar bergerak, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan meraih, cambuk kulit yang dipukul tiba-tiba ditangkap oleh Damar. Wajah pria itu segera berubah, dia menarik cambuk dengan kuat, tetapi dia menemukan bahwa Damar tidak bergerak sama sekali, dan matanya membuatnya sedikit takut. Dia mengatakan banyak hal yang Damar tidak bisa mengerti. Damar mendengus dingin, lalu melepaskan cambuknya. Tetapi karena orang lawan mengerahkan kekuatan, disertai dengan kelonggaran Damar, seluruh tubuhnya jatuh ke belakang dan jatuh dari kuda. Bang! Dia jatuh ke tanah, kepulan asap memercik dari baju besi perak di tubuhnya. Pada saat ini, prajurit lapis baja perak lainnya tampaknya merasa ada sesuatu yang salah. Mereka berteriak pada Damar dan ingin bersandar, tetapi orang yang jatuh ke tanah dengan cepat berdiri dan berteriak pada orang-orang itu. Semua orang berhenti di tempat mereka berada. Menatap Damar dengan kaget, tidak ada yang berani bergerak maju. Damar tidak melangkah maju, dia berdiri di depan pesawat. Dia tidak mengerti segala sesuatu di dunia ini, termasuk kata-kata, dia tidak tahu banyak, dan dia tidak perlu campur tangan dalam beberapa hal di dunia ini. 10 atau lebih prajurit lapis baja perak semuanya mundur, berdiri di kejauhan, mengawasi Damar dan yang lainnya dengan waspada. Dan orang-orang bersenjata itu awalnya menatap mata Damar, menunjukkan beberapa harapan, tetapi ketika mereka melihat Damar hanya berdiri di tempat dan tidak berbicara, ada secercah harapan di mata mereka. Itu memudar dengan cepat lagi, berubah menjadi mati rasa. Dan kelelahan terlihat sebelumnya. Melihat adegan ini, Damar merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman melonjak. Seseorang yang tumbuh dalam lingkungan kesetaraan dan kedamaian, dia benar-benar memandang rendah hal seperti ini. Lawan beristirahat selama sekitar 10 menit, dan kemudian para prajurit baju besi perak mulai mengaum keras lagi, dan cambuk di tangan mereka melambai lagi. Orang-orang sekali lagi mengambil talinya, mulai menarik batu besar itu, dan berjalan di sepanjang jalan ini menuju kejauhan, tidak tahu harus menariknya kemana, mereka juga tidak tahu batu persegi itu. Apa efek jatuh ke tanah? Damar hanya menunggu di sini. Kadang-kadang, ada satu di jalan. Beberapa orang dengan warna cerah lewat. Kebanyakan dari mereka mengenakan kain kasar. Gaya pakaiannya agak aneh. Kebanyakan orang tampaknya memakainya sepotong kain kasar menutupi tubuh. Mereka akan memandang Damar dengan rasa ingin tahu, tetapi kemudian dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dan berjalan pergi. Pada orang-orang ini, Damar hanya memiliki satu perasaan, mati rasa dan kelelahan. Damar mungkin bisa menebak bahwa dunia ini masih berada di dunia yang beradab rendah dengan probabilitas tinggi, atau bahkan di bawah kondisi sistem budak atau sistem feodal.
Waktu berlalu, dan saya tidak tahu berapa lama, pupil Damar sedikit menyusut, dan dia menemukan bahwa cahaya di sekitarnya tiba-tiba mulai menjadi gelap. Damar terkejut. Di tempat ini sebenarnya ada perbedaan antara siang dan malam, mungkinkah hal yang sama berlaku untuk kabut putih? Dalam kasus aliran, beberapa tempat dapat bersinar dan panas, dan beberapa tempat tidak. Alam semesta begitu besar dan menakjubkan, apa yang dia tahu sekarang hanyalah bulu. Di dunia ini, ada siang dan malam, tidak ada matahari dan bulan, dan tentu saja tidak ada langit berbintang. Kegelapan mereka benar-benar kegelapan, tanpa jejak cahaya. Damar merasa sedikit lelah, dan rasa kantuknya perlahan datang. Saat melewati kabut putih, dia sepertinya telah berperang dengan master tingkat dewa, dan tubuhnya kelelahan, tetapi dia tidak berani tidur karena Lilia masih dalam keadaan pencerahan. Dia kembali ke pesawat, menemukan beberapa makanan, dan kemudian berjalan keluar dari pesawat dengan ringan. Karena terlalu gelap, dia masih sedikit tidak wajar, lalu dia mengeluarkan lampu batu energi, menggantungnya di pesawat, lalu duduk di tanah dan mulai makan. Setelah mengambil beberapa gigitan, dia mendengar suara langkah kaki. Hah! Ekspresi Damar berubah, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke belakang. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang anak kurus bersembunyi di belakang pesawat, dengan hati-hati menatapnya. Tepatnya, itu melihat makanan di tangannya. Barang-barang di tangan Damar semuanya dibawa dari bumi, beberapa biskuit terkompresi, beberapa telur rebus yang didinginkan. Ada juga sekotak susu. Mau makan? Tanya Damar. Anak itu sepertinya tidak mengerti kata-kata Damar, dia masih bersembunyi di sana, melihat makanan di tangan Damar. Menelan ludah dari waktu ke waktu. Anak ini seharusnya seorang gadis kecil, tetapi dia terlihat terlalu kurus dan rambutnya sangat kuning. Ada juga beberapa perkembangan fisik yang buruk. Damar tidak tahu usianya, tetapi sepertinya dia baru berusia sekitar 10 tahun. Dia tidak tahu bagaimana anak itu jatuh ke tanah dan muncul di tempat ini malam ini, tetapi ketika dia melihat penampilannya, Damar merasa sedikit tak tertahankan di hatinya. Dia berpikir sejenak, mengambil telur dan susu di tangannya dan menyerahkannya. Gadis kecil itu menelan air liurnya dan tidak berani muncul. Tampaknya sedikit takut. Damar membagikannya lagi. Pada saat ini, gadis kecil itu dengan hati-hati berjalan menuju Damar, lalu melihat telur putih yang muncul, menyekat tangannya ke pakaiannya, dan mengambil telur itu dengan hati-hati. Kemudian dia mengambil gigitan ringan. Segera setelah itu, matanya mulai menyala, seolah-olah dia sudah lama tidak makan apa-apa, dan dia mulai melahap. Ketika Damar melihat adegan ini, dia merasa sedikit emosional, dia dengan cepat mengambil susu, menyerahkannya padanya, dan memberi isyarat padanya untuk minum 2 teguk. Kalau tidak, tidak enak tersedak. Gadis kecil itu meminum 2 teguk susu, dengan wajah terkejut dan gembira, seolah-olah dia belum pernah meminum sesuatu yang begitu lezat dalam hidupnya. Kemudian dia minum terus-menerus, dan setelah beberapa saat, dia minum sekotak susu. Damar menatapnya sambil tersenyum dan bertanya, apakah kamu masih ingin memakannya? Aku akan mengambilkannya untukmu. Gadis kecil itu masih tidak mengerti. Pada saat ini, Damar berdiri dan berjalan ke dalam pesawat, hanya beberapa langkah lagi, gadis kecil itu tiba-tiba memegangi perutnya, dan tubuhnya mulai bergerak perlahan. Hah! Ekspresi Damar berubah, dan dia dengan cepat berkata, ada apa denganmu? Gadis kecil itu sepertinya kesakitan, dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu, dan kemudian, dia mulai muntah terus-menerus. Biarkan aku melihat. Pada saat ini, suara Lilia berdering. Apakah kamu sudah bangun? Damar bertanya. Ya, aku baru saja bangun, tetapi melihatmu dan anak kecil ini berkomunikasi, aku tidak berbicara, kata Lilia, turun dari pesawat, meraih tangan gadis kecil itu, dan menyentuh nadinya. Bagaimana? Tanya Damar. Lilia menyentuhnya, dan terlihat sedikit tidak menyenangkan. Kamu tidak akan bisa makan apapun. Damar melihat ekspresi Lilia dan berkata dengan terkejut. Lilia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya saja. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, status gizi gadis kecil ini sangat buruk sebelumnya. Dia belum pernah makan makanan bergizi seperti telur dan susu. Pada saat itu, perut dan tubuhnya agak tak tertahankan. Petik 2. Damar Zeng tercengang ketika mendengar ini. Tidak heran Lilia menunjukkan ekspresi seperti itu sekarang. Telur tidak tahan nutrisi.
Kehidupan macam apa yang dimiliki gadis kecil ini ketika dia jatuh ke tanah sebelumnya? Bisakah itu diselesaikan? Damar bertanya. Seharusnya itu bukan masalah besar. Lilia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian melewati sedikit energi yang tidak bersalah. Dia sangat berhati-hati. Setelah tidak tahu berapa lama, gadis itu mengeluarkan gumaman yang nyaman. Lilia membuang amarahnya. Pada saat ini, gadis itu sepertinya melanjutkan tindakannya, dan dengan cepat berlari ke samping, berlari ke bagian belakang pesawat, memperlihatkan kepala, dengan hati-hati menatap Damar dan Lilia. Damar menghela nafas lega ketika dia melihat penampilannya. Setelah memilah karakteristik vitalitas Lilia, tubuh gadis kecil itu telah pulih sepenuhnya. Karena kendala bahasa, Damar tidak banyak bicara ketika dia melihat kesembuhannya, tetapi dengan tenang memberitahu Lilia tentang situasi gunung kekacauan. Jadi, kemungkinan besar itu adalah peradaban sekunder, dan masih di bawah sistem budak. Setelah mendengar apa yang Damar katakan, Lilia memandang Damar dan berkata, "Bagaimana menurutmu? Kita dapat melakukan hal-hal kita sendiri dengan tenang." Damar menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pahami dan pahami dunia, dan lihat apakah kita dapat menemukan warisan untuk membantuku menembus batas seni bela diri, dan pilih tempat, kita semua. Bangun piramida dulu." "Iya," Lilia mengangguk, "setelah melakukan ini, pergi." Damar mengangguk dan berkata, "Iya." Lilia mengangguk dan berbalik untuk melihat gadis kecil ragu-ragu untuk berbicara dan berhenti. Damar tahu bagaimana Lilia memikirkannya. Di bawah sistem perbudakan, budak-budak ini mungkin lebih buruk daripada mereka yang berada di bawah bintang raksasa. Makan dan minum adalah masalah. Tapi, bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Adalah Damar dan yang lainnya. Mereka tidak punya banyak waktu untuk berubah. Butuh waktu untuk menumbangkan peradaban dan membiarkan peradaban berkembang lebih dulu. Waktu. Selain itu, Damar baru saja tiba di tempat ini, mereka tidak mengenal dunia, dan mereka tidak tahu seberapa kuat orang-orang top dunia ketika mereka jatuh ke tanah, dan apakah mereka akan memiliki cabang tambahan. Dia bukan perawan, jadi dia hanya bisa membantu sebanyak yang dia bisa dalam keadaan yang bisa dilihat matanya. "Mari kita bicarakan nanti." Damar menepuk pundak Qiuyu dan berkata. Saat mereka berbicara, gadis kecil itu menggertakkan giginya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Dia berjalan ke arah Damar dan yang lainnya lagi, dan menarik pakaian Qiuyu. "Ada apa?" tanya Lilia. Gadis kecil itu mendengar kata-kata Lilia, wajahnya menunjukkan ekspresi bingung, tapi dia masih menunjuk ke kejauhan. "Dia sepertinya membiarkan kita pergi bersamanya," kata Damar. Lilia mengangguk. Lalu dia melihat pesawat di sebelahnya. Damar mengerang, kembali ke pesawat, menemukan dua ransel, menaruh beberapa makanan padanya, dan kemudian berjalan keluar dengan senjata di punggungnya. Kemudian, tubuhnya sedikit melonjak, tanah runtuh seketika, pesawat itu tersembunyi di bawah tanah, dan kemudian Damar menggunakan lumpur untuk mengubur pesawat. Gadis kecil itu melihat pemandangan ini, matanya penuh kejutan dan keheranan. Pesawat adalah kunci mereka meninggalkan tempat ini. Dapat dilihat bahwa Gunung Chaos hampir terisolasi dari dunia. Baik Damar maupun Lilia tidak memiliki kemampuan untuk membuat pesawat terbang. Begitu pesawat hilang, hampir tidak ada kemungkinan mereka ingin pergi dari sini. Setelah melakukan semua ini, Damar mengalihkan perhatiannya ke gadis kecil itu lagi. Mata gadis kecil itu ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menggertakkan giginya, menunjuk ke kejauhan, dan memberi isyarat kepada Damar dan yang lainnya untuk mengikuti. Damar dan Lilia tidak tahu kemana gadis kecil itu akan membawa mereka, atau mengapa dia melakukannya. Namun, keduanya perlu memahami dunia secara singkat, dan menemukan cara untuk mengumpulkan beberapa informasi, untuk melihat apakah mereka benar-benar dapat menemukan warisan. Tempat di mana mereka berada adalah hutan gunung, mereka berjalan di sepanjang jalan tanah, melewati hutan gunung, dan daerah sekitarnya mulai menjadi sedikit botak. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meskipun masih ada beberapa tanaman, sebagian besar adalah batu. Gadis kecil itu tidak bergerak cepat, setelah berjalan lebih dari 1 jam, Damar dan yang lainnya melihat beberapa api unggun di kejauhan. Kemudian gadis kecil itu sepertinya telah tiba di rumah, dan dia berteriak kegirangan, membuat suara mengoceh. Tidak lama kemudian, seorang pria berlari keluar, dia sangat kurus dan berpakaian kasar, dia memeluk gadis kecil itu dengan penuh emosi. Setelah beberapa saat, dengan marah melintas di wajahnya,
dia menggendong gadis kecil itu di atas lututnya, dan kemudian memukul pantatnya, berteriak dengan marah sambil memukul sesuatu. Lilia mengeluarkan sepasang kacamata dan meletakkannya di matanya. Sepasang kacamata ini adalah produk ilmiah dan teknologi dari Jujue Star yang dapat menganalisis bahasa peradaban dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kemudian menerjemahkannya. Tentu saja, ini juga mengharuskannya untuk mengumpulkan sejumlah besar bahasa sebelum dapat mencapai hasil yang memadai. Sekarang mata ini masih dalam tahap membaca, untuk menyelesaikan terjemahan, ia harus membangun sistem bahasa internalnya sendiri sebelum berhasil. Gadis kecil itu dipukuli dan menangis. Di sebelah Damar, dia bodoh. Dia mungkin menduga bahwa gadis kecil itu mungkin berlari keluar untuk bermain sendirian, dan kemudian bertemu dirinya dan Lilia. Kemudian langit menjadi gelap dan keluarganya terlalu khawatir. Ketika mereka kembali, orang tuanya pertama-tama bersemangat mengetahui bahwa anak itu kembali. Segera, untuk membuat anak itu ingat, itu adalah pemukulan yang kejam. Ini menunjukkan bahwa orang tua serupa di semua peradaban. Tentu saja, Jujue Xing. Kecuali peradaban yang tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa orang tua mereka. Setelah memukul sebentar, pria itu memperhatikan Damar dan Lilia lagi, menurunkan tubuhnya, dan mengatakan sesuatu kepada gadis kecil itu. Setelah beberapa saat, gadis kecil itu menangis dan berbicara. Setelah pria itu mendengarkan, dia melengkungkan tangannya ke arah Damar dan Lilia, dan memberi isyarat tolong, seolah-olah mengundang Damar dan yang lainnya untuk mengikuti. Masih ada beberapa penduduk di sekitar, mereka terus-menerus mendiskusikan sesuatu. Damar melihat ke atas dan ke bawah, diam-diam terdiam. Tempat ini adalah desa batu, semua tempat tinggal ada di batu, mereka telah mengukir beberapa ruang dari batu dan menggunakannya sebagai tempat tinggal mereka. Mungkinkah kamu masih berada di zaman batu? Damar terkejut. Tetapi kemudian dia menolak ide ini lagi. Di satu sisi, sangat sulit untuk menggali dinding batu ini demi batu, dan di sisi lain, sangat sulit. Dia melihat tangan beberapa orang dengan beberapa senjata logam, dan mereka terlihat cukup tajam. Orang-orang ini berbicara, Damar juga mengeluarkan kacamata dan meletakkannya di matanya. Menunggu waktu adaptasi kacamata sendiri. Karena kembalinya gadis kecil itu, seluruh desa tampak bahagia, beberapa orang menyentuh kepala gadis kecil itu, dan beberapa orang menarik napas panjang lega. Terlihat bahwa perasaan masyarakat di desa ini masih cukup baik. Setelah melewati kerumunan, Damar dan Lilia ditarik oleh ayah gadis kecil itu dan duduk di kursi batu. Sekelompok besar orang di kejauhan semuanya duduk bersama, beberapa api menyala, dan mereka duduk di sekitar api. Tidak jauh, ada beberapa pot batu. Di atas pot batu, beberapa wanita sibuk. Mereka sedang memasak sesuatu yang lengket kuning, dan lecet muncul di pot batu. Damar merasa, itu dimasak seperti pot kotoran. Semua orang memandang mereka dengan rasa ingin tahu. Gaun Damar dan Lilia terlalu aneh. Pakaian mereka semua adalah pakaian yang dibawa dari bumi, dibandingkan dengan pakaian penduduk desa ini, itu benar-benar agak aneh. Gadis kecil itu dipukuli dengan sangat menyakitkan dan dengan cepat dilupakan. Setelah Damar dan yang lainnya duduk, dia berlari ke sisi lain dengan kaki telanjang, mengobrol dengan beberapa anak, dan sesekali mengangkat tangannya. Sebuah karton susu di dalamnya, meneteskan air. Setetes susu darinya, taruh di tangannya, dan biarkan teman kecilnya mencicipinya. Ada kecemburuan yang terlihat dengan mata telanjang di wajah anak-anak itu. Ayah gadis kecil itu sedang mengobrol dengan Damar, dan Damar benar-benar pusing. Bahasa ini asing, yang benar-benar tidak nyaman. Tetes. Saya tidak tahu berapa lama, kacamata Damar dan Lilia di atas mata mereka berbunyi bip pada saat yang sama, dan kemudian kacamata itu sedikit menyala, dan sebaris kata dengan cepat muncul. Apakah kamu tidak mengerti saya? Kemudian, segalanya menjadi lebih sederhana. Kacamata dapat menerjemahkan, dan secara alami mereka dapat berbicara secara otomatis. Aku tidak mengerti sebelumnya, tapi sekarang, aku bisa memahaminya. Damar tersenyum. Dia dengan cepat diterjemahkan. Meskipun suaranya sangat mekanis, bagaimanapun, kedua belah pihak dapat berkomunikasi. Pada saat ini, Damar merasa bahwa kacamata itu benar-benar nyaman, tetapi, sebagai perbandingan, dia merasa bahwa dia masih harus meluangkan waktu untuk menguasai bahasa di tempat ini. Ayah gadis kecil itu tertegun sejenak dan berkata, apakah kamu orang luar, datang dari luar kabut? Damar bertanya sedikit terkejut, apakah ada orang yang masuk selain kita?
Xiao ayah gadis itu mengangguk. Dan berkata, kadang-kadang beberapa orang akan masuk. Mereka akan menaiki beberapa gundukan besi, tetapi mereka yang masuk akan diburu oleh kuil. Damar bertanya dengan heran, kuil. Kuil itu milik kita. Penguasa sebidang tanah. Kata ayah gadis kecil itu. Apakah ada beberapa prajurit dengan baju besi perak di antara mereka? Tanya Damar. Wajah ayah gadis kecil itu berubah, dan kemudian dia berkata dengan cepat, itu adalah ksatria kuil lapis baja perak. Petik 2. Ekspresi Damar bergerak sedikit, dan kemudian dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang akan terjadi pada mereka yang datang dari luar biasa. Awan. Petik 2. Orang awan dari luar, akan menderita hukuman ilahi. Gadis kecil itu berkata, dikatakan bahwa 2 hari sebelumnya, ada orang luar, orang-orang mereka dan kuil pecahnya pertempuran sengit, liar telah hampir mematahkan. Daun Sin bertanya dengan heran, beberapa hari yang lalu, apakah ada orang yang masuk? Saya juga mendengar orang dewasa kuil berbicara pada siang hari ketika saya sedang melakukan pekerjaan. Dia menelan mulutnya, lalu membungkuk kepada Damar dan yang lainnya. Dia berkata, terima kasih telah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Petik 2. Damar melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Petik 2. Kalian berdua akan duduk sebentar, dan makan nanti. Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu. Dia berkata, ngomong-ngomong, namaku Xizong. Itu gadis kecil, Sinan. Dia buru-buru mengatakan itu. Berbicara tentang sesuatu dengan seorang pria di kejauhan. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, kata Lilia. Ya, ketika dia mendengar orang luar, batu coklat ini memiliki ketakutan yang jelas di wajahnya. Jelas, orang luar tidak ditampung oleh kuil. Ini membuat Damar juga memikirkan satu hal. Awan dan kabut di luar sini cair. Tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang memiliki keberuntungan. Sepanjang jalan, ke bawah, semuanya tanpa hambatan. Oleh karena itu, dalam waktu yang sangat lama, tidak ada keraguan bahwa seseorang dapat memasuki tempat ini, tetapi mereka semua telah dihancurkan, dan tidak ada yang bisa keluar. Ini tidak diragukan lagi mengkonfirmasi satu hal, di bawah gunung yang kacau ini, ada keberadaan tingkat setengah dewa. Tentu saja, ini bukan masalah besar bagi Damar. Tidak lama kemudian, semua orang di desa berkumpul, mereka mengambil beberapa wadah batu dan mulai berjalan ke arah memasak. Xizong juga mengambil 2 mangkuk dan berjalan, dia dengan cepat membungkuk dengan 2 mangkuk, berjalan di depan Damar dan Lilia, dan menyerahkan 2 mangkuk kepada mereka. Melihat benda aneh seperti pasta di mangkuk, Damar benar-benar tidak bisa mengangkat nafsu makannya, tetapi sebagian besar orang yang tidak jauh mulai makan dengan senang hati. Apakah kamu tidak akan memakannya? Damar mengerutkan kening dan bertanya. Xizong tersenyum pahit, setiap hari di setiap desa ada makanan tetap, dan kami terbiasa makan makanan ini tanpa makan, kamu makan saja. Petik 2. Damar mengerutkan kening dan tersenyum. Tidak apa-apa, kami punya makanan, kamu bisa makan. Itu. Xizong ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi dia menggertakkan giginya dan mengangguk, lalu dia berteriak, nan-nan. Sinan terpental, meskipun dia kekurangan gizi, tetapi dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Di bawah kehidupan yang tertekan sepanjang tahun, hari ini saya telah makan telur dan susu yang belum pernah saya makan sebelumnya, yang tampaknya cukup untuk membuat gadis kecil itu bahagia untuk waktu yang lama. Sinan tersenyum malu pada Damar dan yang lainnya, lalu mengambil mangkuk batu dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kalian berdua, tolong aku yang kejam. Kata Xizong pada saat ini. Katakan apa yang kamu miliki. Damar berkata sambil tersenyum. Kami semua adalah orang kecil biasa yang bekerja sebagai kuli dan membawa batu untuk mencari nafkah. Desa ini sibuk selama beberapa hari sebelum kami dapat mencari nafkah. Diperiksa, benar-benar. Petik 2. Dimengerti. Damar tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, kita akan beristirahat untuk malam ini, dan kita akan pergi besok. Xizong tersenyum masam dan mengangguk, kamu mengerti. Damar mengangguk dan kemudian berbicara. Ditanya, kalau begitu, bolehkah saya bertanya, apakah ada tempat berbahaya di sekitar Anda, atau tempat yang agak aneh dan misterius?